Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Bekasi, hiduplah seorang pemuda bernama Suradi. Dia bukanlah orang sembarangan. Suradi adalah pewaris ilmu kebal rawa rontek, ilmu turun-temurun yang konon membuat pemiliknya kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Tapi, siapa sangka, di balik kekuatan itu, tersimpan kisah pilu yang bakal bikin siapapun yang mendengarnya merinding. Suradi tumbuh di lingkungan yang keras. Sejak kecil, dia sudah akrab dengan kekerasan dan premanisme. Ayahnya, seorang jawara kampung, tewas dalam perkelahian melawan preman bayaran. Sejak saat itu, Suradi bersumpah akan membalas dendam. Dia pun memutuskan untuk mempelajari ilmu kebal rawa rontek, ilmu yang diwariskan oleh kakeknya. Proses belajar ilmu itu tidak mudah. Suradi harus melewati berbagai ritual aneh dan menyeramkan. Mulai dari mandi di rawa-rawa tengah malam, berpuasa selama 40 hari, hingga bertapa di kuburan. Tapi, semua itu dia jalani dengan tekad bulat. Dia ingin menjadi kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk melindungi keluarganya dan orang-orang yang dia sayangi. Setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya Suradi menguasai ilmu kebal rawa rontek. Tubuhnya menjadi kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Bahkan, konon, dia bisa menahan pukulan dari puluhan orang sekaligus. Kekuatan itu membuatnya ditakuti oleh banyak orang, terutama para preman yang selama ini merajalela di Bekasi. Suradi pun mulai melancarkan aksinya. Dia membantai puluhan preman yang selama ini membuat warga ketakutan. Aksi-aksinya itu membuatnya dijuluki si pembasmi preman. Warga kampung pun merasa lega. Mereka merasa punya pelindung, seseorang yang bisa melawan ketidakadilan. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang menggerogoti hati Suradi. Dia merasa kesepian. Kekuatan yang dia miliki membuatnya dijauhi oleh banyak orang. Mereka takut padanya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai ancaman. Suradi pun mulai mempertanyakan arti dari semua yang dia lakukan. Hingga suatu malam, terjadi peristiwa yang mengubah hidup Suradi selamanya. Dia mendapat kabar bahwa adik perempuannya, Sari, diculik oleh sekelompok preman yang selama ini menjadi musuhnya. Preman-preman itu menantang Suradi untuk datang sendirian jika ingin menyelamatkan adiknya. Tanpa pikir panjang, Suradi pun pergi. Dia tahu itu adalah jebakan, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membiarkan adiknya menderita. Dengan ilmu kebalnya, dia yakin bisa menghadapi apapun. Sesampainya di lokasi, Suradi disambut oleh puluhan preman bersenjata. Mereka mengepungnya sambil menertawakan keberaniannya. Tapi, Suradi tidak gentar. Dia maju, menghadapi mereka satu persatu. Pertarungan sengit pun terjadi. Suradi berhasil mengalahkan banyak preman. Tubuhnya yang kebal membuatnya sulit dilukai. Tapi, lama-kelamaan, dia mulai kelelahan. Jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya kewalahan. Hingga akhirnya, salah satu preman berhasil menusuknya dari belakang. Suradi terkejut. Dia tidak menyangka ada yang bisa melukainya. Ternyata, preman itu menggunakan senjata khusus yang dilumuri racun. Racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Suradi, membuatnya semakin lemah. Dalam kondisi sekarat, Suradi berusaha melawan. Dia berhasil membunuh preman yang menusuknya, tapi dia tahu ajalnya sudah dekat. Dia pun merangkak ke arah adiknya, yang terikat dan menangis ketakutan. "Sari, maafkan kakak," bisik Suradi, sambil mencoba melepaskan ikatan di tangan adiknya. Tapi, sebelum sempat melepaskannya, Suradi pun menghembuskan napas terakhirnya. Dia tewas di depan adiknya, dengan luka-luka yang mengerikan. Sari pun menangis histeris. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakaknya, yang selama ini menjadi pelindungnya, telah pergi untuk selamanya. Kisah Suradi pun berakhir dengan tragis. Dia yang selama ini dianggap sebagai pahlawan, akhirnya tewas dalam upaya menyelamatkan orang yang dia sayangi. Kekuatan yang dia miliki ternyata tidak bisa menyelamatkannya dari takdir. Setelah kepergian Suradi, kampung itu seperti kehilangan cahaya. Warga yang dulu merasa aman kini kembali diliputi ketakutan. Sari, adik Suradi, masih trauma dengan kejadian malam itu. Setiap malam, dia terbangun dari mimpi buruk, melihat bayangan kakaknya berjuang melawan puluhan preman sebelum akhirnya jatuh. Tapi, Sari bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Dia tahu, kakaknya tidak akan ingin dia terus terpuruk dalam kesedihan.
Suradi selalu bilang, hidup itu harus terus berjalan, meski berat. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, memacu semangatnya untuk bangkit. Sari pun memutuskan untuk mencari jawaban. Dia ingin tahu siapa dalang di balik penculikannya dan kematian Suradi. Dia yakin, ada orang kuat yang mengendalikan para preman itu. Tanpa ilmu kebal seperti kakaknya, Sari hanya mengandalkan kecerdasan dan keberanian. Dia mulai menyusun rencana. Pertama, dia mendatangi orang-orang yang dulu dekat dengan Suradi. Salah satunya adalah Pak Joko, tetua kampung yang dikenal sebagai orang bijak. Pak Joko adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk ilmu kebal rawa rontek selain Suradi. "Pak Joko, saya perlu bantuan Anda," kata Sari dengan suara lirih saat menemui Pak Joko di rumahnya. Pak Joko menghela napas. Dia tahu, Sari datang bukan untuk sekadar bercerita. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya, sambil mempersilakan Sari duduk. Sari pun menceritakan niatnya. Dia ingin mengetahui siapa dalang di balik kematian Suradi. Pak Joko terdiam sejenak, lalu berkata, "Nak, ini bukan urusan main-main. Orang-orang yang kau hadapi bukanlah preman biasa. Mereka punya backing dari orang-orang kuat. Kau yakin mau lanjut?" Sari mengangguk mantap. "Saya tidak punya pilihan, Pak. Kakak saya sudah berkorban untuk saya. Sekarang, giliran saya yang berjuang." Pak Joko pun setuju membantu. Dia memberikan petunjuk tentang siapa yang mungkin menjadi dalang di balik semua ini. Ternyata, ada seorang bos besar bernama Bang Togar yang selama ini menjadi otak dari segala kegiatan premanisme di Bekasi. Bang Togar adalah orang yang sangat berkuasa, dengan jaringan yang luas. Dengan informasi itu, Sari mulai merancang strategi. Dia tahu, dia tidak bisa melawan Bang Togar sendirian. Dia pun mencari sekutu. Salah satunya adalah Rudi, mantan teman Suradi yang juga punya dendam terhadap Bang Togar. Rudi awalnya ragu. Dia tahu betapa berbahayanya Bang Togar. Tapi, setelah mendengar tekad Sari, dia pun setuju untuk membantu. Tapi, kita harus hati-hati. Bang Togar bukan orang sembarangan. Dia punya banyak mata-mata, kata Rudi. Mereka pun mulai mengumpulkan informasi. Mereka menyusup ke tempat-tempat yang menjadi markas para preman, menyamar sebagai orang biasa. Sari bahkan rela bekerja sebagai pelayan di sebuah warung yang sering dikunjungi oleh anak buah Bang Togar. Lama-kelamaan, mereka berhasil mengumpulkan banyak informasi. Ternyata, Bang Togar tidak hanya terlibat dalam premanisme, tapi juga perdagangan narkoba dan pencucian uang. Dia punya banyak orang penting di kantor pemerintahan yang melindunginya. Suatu malam, Sari dan Rudi memutuskan untuk menyusup ke rumah Bang Togar. Mereka ingin mencari bukti yang bisa menjatuhkannya. Tapi, rencana itu hampir berakhir buruk. Mereka nyaris tertangkap oleh anak buah Bang Togar. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri. Tapi, Bang Togar sudah tahu bahwa ada orang yang mencoba menjatuhkannya. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menyingkirkan Sari dan Rudi. Kini, Sari dan Rudi harus berhati-hati. Mereka tahu, hidup mereka dalam bahaya. Tapi, mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Bang Togar dan membalas kematian Suradi. Di tengah semua itu, Sari menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, ada rahasia besar di balik ilmu kebal rawa rontek yang selama ini diwariskan turun-temurun. Rahasia itu bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Bang Togar. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, seolah membawa kabar buruk. Sari dan Rudi bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Mereka baru saja lolos dari kejaran anak buah Bang Togar. Napas mereka masih tersengal-sengal. Jantung berdegup kencang seperti mau copot dari dada. "Kita harus cepat bertindak," bisik Rudi. Matanya waspada menatap keluar celah gudang. Bang Togar pasti sudah tahu kita mengincarnya. Dia tidak akan tinggal diam. Sari mengangguk, tapi pikirannya melayang ke sesuatu yang lebih dalam. Sejak menemukan catatan kuno tentang ilmu kebal rawa rontek di rumah Pak Joko, dia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Catatan itu menyebutkan bahwa ilmu kebal itu bukan sekadar kekuatan fisik, tapi juga punya sisi spiritual yang sangat kuat. Bahkan, ada ritual khusus yang bisa memanggil kekuatan itu untuk melawan kejahatan. Tapi, ritual itu berbahaya. Sangat berbahaya. Siapapun yang melakukannya harus siap menanggung konsekuensinya. Sari tahu,
Dia mungkin satu-satunya orang yang bisa melakukannya sekarang. Tapi, apakah dia sanggup? Rudy, aku nemu sesuatu, kata Sari tiba-tiba, memecah keheningan. Dia mengeluarkan catatan kuno itu dari tasnya dan memperlihatkannya pada Rudy. Rudy membaca catatan itu dengan seksama. Matanya membesar saat dia sampai pada bagian tentang ritual. Ini gila. Sari, kau nggak serius mau coba ini, kan? Aku nggak punya pilihan, jawab Sari tegas. Kakakku sudah berkorban untuk aku. Sekarang, aku harus lakukan apapun buat hentikan Bang Togar. Rudy terdiam. Dia tahu, Sari sudah bulat tekadnya. Tapi, dia juga takut kehilangan satu-satunya teman yang dia punya sekarang. Oke, tapi kita harus ekstra hati-hati. Ritual ini bisa bahaya buat kita berdua. Mereka pun mulai mempersiapkan ritual itu. Menurut catatan, ritual harus dilakukan di tengah rawa-rawa, tepat di tengah malam ketika bulan purnama. Mereka harus membawa beberapa benda khusus, seperti kain kafan, lilin hitam, dan air dari 7 sumur tua. Setelah seminggu mencari, akhirnya mereka berhasil mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Malam purnama pun tiba. Sari dan Rudy menuju ke rawa-rawa tempat Suradi dulu belajar ilmu kebal. Suasana di sana mencekam. Suara binatang malam bersahutan, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Sari mengambil napas dalam-dalam. Dia mulai menyalakan lilin hitam dan mengelilinginya dengan air dari 7 sumur. Rudy berdiri di belakangnya, siap membantu jika ada yang salah. Ritual pun dimulai. Sari membaca mantra yang tertulis di catatan itu. Suaranya gemetar, tapi penuh keyakinan. Perlahan, angin berhembus semakin kencang. Lilin-lilin itu padam satu persatu, dan suasana semakin gelap. Tiba-tiba, Sari merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan energi yang sangat kuat, seperti ada kekuatan baru yang mengalir di setiap urat nadinya. Tapi, dia juga merasa sakit, sangat sakit. Seolah tubuhnya diremas-remas oleh kekuatan yang tidak terkendali. Rudy panik melihat Sari terhuyung-huyung. Sari, kau baik-baik aja? Sari tidak bisa menjawab. Dia jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Rudy mencoba mendekat. Tapi tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit. Kilat menyambar. Dan dari kegelapan, muncul bayangan Suradi. Kakak? Bisik Sari. Matanya berkaca-kaca. Bayangan itu tersenyum. Sari, kau sudah berani. Tapi, ingat, kekuatan ini bukan tanpa harga. Kau harus kuat. Baik fisik maupun hati. Setelah itu, bayangan itu menghilang. Sari pun sadar sepenuhnya. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, dia juga tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keesokan harinya, Sari dan Rudy kembali ke kota. Mereka tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Bang Togar pasti sudah menyiapkan segala cara untuk menghadapi mereka. Tapi, Sari tidak takut lagi. Dia punya kekuatan baru, dan dia siap menggunakannya untuk menghentikan Bang Togar. Hari-hari berikutnya, Sari merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kekuatan yang dia dapatkan dari ritual itu membuatnya lebih waspada, lebih cepat, dan lebih kuat. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kadang-kadang, dia mendengar suara bisikan aneh, seperti ada orang yang terus memanggil namanya dari kejauhan. Suara itu datang dan pergi, membuatnya sulit fokus. Rudy juga memperhatikan perubahan pada Sari. Dia sering terlihat melamun, atau tiba-tiba berhenti di tengah jalan seperti mendengar sesuatu. Sari, kau yakin gak apa-apa? Tanya Rudy suatu sore, saat mereka sedang merencanakan langkah berikutnya. Aku nggak tahu. Rudy, aku merasa ada yang gak beres, jawab Sari, matanya kosong. Tapi, kita nggak punya waktu buat mikirin itu. Bang Togar masih di luar sana, dan kita harus hentikan dia sebelum dia melakukan hal lain. Rudy mengangguk, tapi di hatinya, dia merasa khawatir. Dia tahu, Sari sedang memikul beban yang sangat berat. Sementara itu, di markas Bang Togar, suasana tegang. Bang Togar marah besar karena Sari dan Rudy masih berkeliaran. Apa kalian gak bisa nangkap 2 orang aja? Teriaknya pada anak buahnya. Susah, bos. Mereka kayaknya punya kekuatan aneh. Kita udah coba beberapa kali, tapi selalu gagal, jawab salah satu anak buahnya, gemetar ketakutan.
Bang Togar menghela napas. Dia tahu, dia butuh bantuan. Dia pun memutuskan untuk menghubungi seseorang yang selama ini dia hindari. Seorang dukun terkenal bernama Embah Gendeng. Embah Gendeng bukanlah orang sembarangan. Dia dikenal sebagai dukun yang punya ilmu hitam sangat kuat. Banyak orang takut padanya, termasuk Bang Togar. Tapi, sekarang, dia tidak punya pilihan. Malam itu, Bang Togar pergi ke rumah Embah Gendeng. Rumah itu terletak di tengah hutan, jauh dari keramaian. Suasana di sana sangat mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara binatang malam bersahutan. "Embah, saya butuh bantuan Anda," kata Bang Togar. Suaranya rendah. Embah Gendeng tersenyum sinis. "Aku tahu kau akan datang, Togar. Kau punya masalah besar, ya?" Bang Togar mengangguk. Dia menceritakan tentang Sari dan Rudi, serta kekuatan aneh yang mereka miliki. Embah Gendeng mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Aku bisa bantu, tapi kau harus siap bayar harganya." "Berapapun harganya, saya bayar," jawab Bang Togar tanpa ragu. Embah Gendeng tertawa kecil. "Baiklah, tapi ingat, ini bukan sekadar uang. Kau harus siap menanggung konsekuensinya." Sementara itu, Sari dan Rudi sedang bersiap untuk menghadapi Bang Togar. Mereka tahu, pertarungan besar akan segera terjadi. Tapi, mereka tidak tahu, ada ancaman baru yang lebih berbahaya sedang mengintai. Suatu malam, saat mereka sedang beristirahat di sebuah rumah kosong, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Rudi langsung siaga, sambil memegang pisau di tangan. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya tegas. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita muda muncul. Dia terlihat sangat cantik, tapi ada aura misterius yang mengelilinginya. "Aku bisa bantu kalian," katanya. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Bantu apa? Siapa kau?" tanya Sari. Matanya penuh curiga. "Nama aku Maya. Aku tahu kalian sedang melawan Bang Togar. Aku punya informasi yang bisa berguna buat kalian," jawab Maya. Rudi dan Sari saling pandang. Mereka tidak yakin apakah bisa mempercayai orang asing ini. Tapi Maya terlihat tulus. "Apa informasi yang kau punya?" tanya Rudi akhirnya. Maya tersenyum. "Aku tahu Bang Togar sudah menghubungi Embah Gendeng, dan aku tahu cara mengalahkan mereka berdua." Sari dan Rudi terkejut. Mereka tidak menyangka Bang Togar akan melibatkan Embah Gendeng. Mereka tahu, ini akan jadi pertarungan yang jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Tapi, dengan bantuan Maya, mungkin mereka punya kesempatan. Malam semakin larut, tapi ketegangan di antara Sari, Rudi, dan Maya tidak juga mereda. Maya duduk di sudut ruangan, matanya tajam mengamati setiap gerakan Sari dan Rudi. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat kedua sahabat itu merasa tidak nyaman, tapi juga penasaran. "Jadi, kau bilang bisa bantu kita. Tapi, kenapa kita harus percaya sama kau?" tanya Sari, mencoba menahan rasa curiganya. Maya tersenyum tipis. "Aku mengerti keraguanmu. Tapi, percayalah, aku punya alasan pribadi untuk membenci Bang Togar dan Embah Gendeng. Mereka sudah merenggut terlalu banyak nyawa, termasuk keluargaku." Rudi mengerutkan kening. "Keluargamu? Apa yang terjadi?" Maya menatap keluar jendela, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk bercerita. "Dulu, ayahku adalah seorang peneliti yang mencoba mengungkap praktik kotor Bang Togar. Tapi, sebelum sempat menyelesaikan investigasinya, dia ditemukan tewas. Aku yakin, Bang Togar dan Embah Gendeng ada di balik itu." Sari merasa ada kesamaan antara dirinya dan Maya. Keduanya kehilangan orang yang mereka cintai karena kejahatan Bang Togar. Perlahan, rasa curiganya mulai luntur. "Oke, katakanlah kita percaya sama kau. Apa rencanamu?" tanya Rudi, mencoba kembali fokus pada misi mereka. Maya mengeluarkan sebuah peta kecil dari tasnya. "Ini adalah peta markas rahasia Bang Togar. Dia punya bunker bawah tanah di sini," katanya, menunjuk sebuah titik di peta. "Tapi, untuk masuk, kita butuh kode akses. Dan aku tahu cara mendapatkannya." Sari dan Rudi saling pandang. Ini adalah kesempatan besar. Tapi, mereka juga tahu, ini akan sangat berisiko. "Kita harus bergerak cepat," kata Sari akhirnya. "Bang Togar pasti sudah tahu kita masih berkeliaran.
dia nggak akan tinggal diam. Maya mengangguk. Aku setuju. Tapi, kita butuh persiapan ekstra. Mbah Gendeng bukan lawan biasa. Dia punya ilmu hitam yang sangat kuat. Kita harus punya perlindungan. Sari teringat pada kekuatan yang dia dapatkan dari ritual Rawa Rontek. Tapi, dia juga tahu, kekuatan itu belum sepenuhnya dia kuasai. Kadang-kadang, dia merasa seperti ada sesuatu yang mencoba mengendalikan dirinya. Ada satu hal, kata Sari tiba-tiba. Aku punya kekuatan dari ritual Rawa Rontek. Tapi, aku nggak yakin bisa mengendalikannya sepenuhnya. Maya menatap Sari dengan penuh perhatian. Ritual Rawa Rontek? Itu ilmu yang sangat langka. Tapi, hati-hati, kekuatan itu punya dua sisi. Jika kau nggak bisa mengendalikannya, dia bisa menghancurkanmu. Rudi merasa semakin khawatir. Dia tidak ingin Sari mengambil risiko terlalu besar. Mungkin kita harus cari cara lain. Nggak perlu pakai kekuatan itu. Tapi, Sari sudah bulat tekadnya. Ini satu-satunya cara. Rudi, kita nggak punya waktu buat cari alternatif. Malam itu, mereka pun mulai merencanakan serangan ke markas Bang Togar. Maya memberikan informasi detail tentang tata letak bunker, termasuk titik-titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. Tapi, di tengah persiapan, Sari tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas. Jangan percaya dia, kata suara itu. Sari menoleh ke arah Maya, yang sedang sibuk memeriksa peta. Apakah suara itu benar? Apakah Maya punya niat tersembunyi? Sebelum sempat memikirkannya lebih jauh, tiba-tiba ada suara ledakan di kejauhan. Mereka semua kaget. Apa itu? Tanya Rudi, matanya melebar. Maya buru-buru melihat keluar jendela. Mereka sudah menemukan kita. Kita harus pergi. Sekarang. Sari, Rudi, dan Maya pun berlari keluar, mencoba menghindari kejaran anak buah Bang Togar. Tapi, di tengah pelarian, Sari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat Maya meliriknya dengan tatapan aneh, seperti ada rencana lain yang dia sembunyikan. Pelarian mereka berlangsung cepat, tapi tidak mudah. Suara teriakan dan langkah kaki mengejar dari belakang semakin dekat. Sari, Rudi, dan Maya menyusuri lorong-lorong sempit, mencoba menghilangkan jejak. Hati Sari berdebar kencang, tapi dia berusaha tetap tenang. Dia tahu, panik hanya akan membuat situasi semakin buruk. "Kesini!" teriak Maya tiba-tiba, menarik lengan Sari ke arah sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kayu. Mereka masuk ke dalam, dan Maya segera menutup pintu itu dengan cepat. Di dalam, ruangan itu gelap dan pengap. Hanya cahaya redup dari celah-celah kayu yang memberi sedikit penerangan. Mereka berdiam sejenak, mencoba menenangkan napas. "Di mana kita?" bisik Rudi. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. "Ini tempat persembunyian darurat," jawab Maya singkat. "Aku siapkan ini untuk berjaga-jaga." Sari mengamati sekeliling. Ruangan itu kecil, tapi penuh dengan persediaan makanan, air, dan beberapa senjata. Tapi, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah kotak kayu tua yang terletak di sudut. Kotak itu terlihat antik, dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. "Apa itu?" tanya Sari, menunjuk ke arah kotak. Maya menatap kotak itu sejenak, lalu menjawab, "Itu sesuatu yang bisa membantu kita. Tapi, aku belum yakin apakah kita harus menggunakannya." Rudi mendekati kotak itu, mencoba membukanya. Tapi, Maya segera menghentikannya. "Jangan. Itu berbahaya jika tidak digunakan dengan benar." Sari merasa semakin penasaran. Ada sesuatu tentang kotak itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Dia merasakan energi aneh yang memancar darinya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Kita nggak punya waktu buat ini," kata Rudi, suaranya tegang. "Kita harus cari cara keluar dari sini sebelum mereka menemukan kita." Maya mengangguk. "Aku tahu jalan rahasia yang bisa membawa kita keluar. Tapi, kita harus bergerak cepat." Mereka pun bersiap untuk pergi. Tapi, sebelum sempat melangkah, tiba-tiba ada suara gemuruh dari luar. Dinding ruangan itu bergetar, dan debu beterbangan di udara. "Mereka menemukan kita," teriak Rudi. Maya buru-buru membuka sebuah pintu kecil di lantai. "Cepat, turun ke sini." Tanpa pikir panjang,
Sari dan Rudi mengikuti Maya turun ke dalam lorong bawah tanah. Lorong itu sempit dan gelap, tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka harus terus bergerak. Di tengah perjalanan, Sari tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh lagi. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Jangan percaya dia," kata suara itu lagi. Sari menoleh ke arah Maya yang sedang memimpin jalan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, sebelum sempat mengatakan apa-apa, tiba-tiba Maya berhenti. "Kita sampai," kata Maya, menunjuk ke sebuah pintu besi di ujung lorong. "Di mana kita?" tanya Rudi, matanya penuh tanda tanya. "Ini adalah tempat yang aman," jawab Maya. "Tapi, kita harus berhati-hati. Ada sesuatu di sini yang bisa membantu kita, tapi juga bisa menghancurkan kita." Sari merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu harus percaya pada siapa. Tapi, dia juga tahu, mereka tidak punya banyak pilihan. Maya membuka pintu besi itu, dan mereka pun masuk ke dalam. Ruangan itu besar, dengan dinding-dinding yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah altar dengan benda-benda yang terlihat sangat kuno. "Apa ini?" tanya Sari, matanya melebar. "Ini adalah tempat ritual Embah Gendeng," jawab Maya. "Di sini, dia menyimpan kekuatan terbesarnya." Rudi merasa semakin tidak nyaman. "Kenapa kau bawa kita ke sini? Ini berbahaya." Maya menatap Rudi dengan tatapan serius. "Karena disinilah kita bisa menemukan cara untuk mengalahkannya. Tapi, kita harus berani mengambil risiko." Sari merasakan konflik dalam dirinya. Dia tidak yakin apakah ini ide yang baik. Tapi, dia juga tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi. Dinding ruangan itu mulai retak, dan udara terasa semakin panas. "Mereka sudah di sini," bisik Maya. Suaranya gemetar. Sari, Rudi, dan Maya pun bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Tapi, di tengah semua itu, Sari merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Ruangan itu terasa semakin panas, dan suara gemuruh semakin keras. Sari, Rudi, dan Maya berdiri berhadapan dengan pintu besi yang mulai bergetar hebat. Mereka tahu, anak buah Bang Togar dan mungkin Embah Gendeng sendiri akan segera masuk. "Kita nggak bisa melawan mereka di sini," bisik Rudi, matanya panik. "Kita harus cari jalan keluar." Tapi, Maya justru melangkah ke arah altar di tengah ruangan. "Tidak. Ini satu-satunya kesempatan kita. Di sini, kita bisa dapatkan kekuatan untuk melawan mereka." Sari merasa bimbang. Dia melihat ke arah Maya, lalu ke Rudi. Di dalam hatinya, dia tahu, mereka sudah tidak punya pilihan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya pada Maya. Maya mengambil sebuah benda kecil dari altar itu, sebuah medali kuno dengan simbol aneh. "Ini adalah kunci untuk membuka kekuatan tersembunyi di tempat ini. Tapi, hanya orang dengan darah yang terpilih yang bisa mengaktifkannya." Sari menatap medali itu. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, dia meraih medali itu dari tangan Maya. Begitu medali itu menyentuh kulitnya, dia merasakan aliran energi yang sangat kuat. Kau bisa menggunakannya," bisik Maya, matanya penuh keheranan. Tiba-tiba, pintu besi itu terbuka dengan suara keras. Bang Togar dan Embah Gendeng muncul, diikuti oleh puluhan anak buahnya. Wajah Bang Togar penuh dengan amarah, sementara Embah Gendeng tersenyum sinis. "Kalian pikir bisa kabur dari aku?" teriak Bang Togar, suaranya menggelegar. Embah Gendeng menatap Sari dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ah, kau membawa medali itu. Bagus. Sekarang, serahkan padaku." Sari menggenggam medali itu lebih erat. Dia merasa kekuatan dari medali itu mengalir ke seluruh tubuhnya. "Aku nggak akan memberikannya padamu," katanya. Suaranya tegas. Embah Gendeng tertawa. "Kau pikir kau bisa melawanku? Kau cuma anak kecil yang tidak tahu apa-apa." Tapi, Sari tidak gentar. Dia mengangkat medali itu tinggi-tinggi, dan tiba-tiba, cahaya terang memancar dari medali itu. Ruangan itu bergetar hebat, dan semua orang terpaksa menutup mata. Ketika cahaya itu mereda, Sari melihat sesuatu yang mengejutkan. Di depannya, berdiri bayangan Suradi, kakaknya.
Kakak? Bisik Sari, matanya berkaca-kaca. Bayangan Suradi tersenyum. Sari, kau sudah cukup kuat sekarang. Gunakan kekuatan itu untuk menghentikan mereka. Dengan keyakinan baru, Sari mengarahkan medali itu ke arah Mbah Gendeng dan Bang Togar. Cahaya terang kembali memancar. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Mbah Gendeng berteriak kesakitan, sementara Bang Togar dan anak buahnya terlempar ke belakang. Tapi, kekuatan itu juga menguras tenaga Sari. Dia merasa tubuhnya semakin lemah, dan penglihatannya mulai kabur. Sari, tahan! Teriak Rudi, mencoba mendekatinya. Tapi, sebelum sempat mencapainya, Sari jatuh ke lantai. Medali itu terlepas dari tangannya, dan cahaya pun mereda. Mbah Gendeng, meski terluka, masih bisa berdiri. Dia tertawa sinis. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau terlalu lemah. Tapi, tiba-tiba, Maya melompat ke depan. Dia mengambil medali itu dan mengarahkannya ke Mbah Gendeng. Ini untuk keluargaku, teriaknya, sebelum mengaktifkan medali itu sekali lagi. Cahaya terang kembali memancar. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Mbah Gendeng berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai hancur menjadi debu. Bang Togar dan anak buahnya, yang masih tergeletak di lantai, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika cahaya itu mereda, Mbah Gendeng sudah hilang. Bang Togar dan anak buahnya pun tidak bergerak lagi. Rudi buru-buru mendekati Sari, yang masih tergeletak lemah di lantai. Sari, kau baik-baik aja? Sari tersenyum lemah. Aku baik-baik aja. Kita menang. Maya mendekati mereka. Medali itu masih di tangannya. Kita berhasil, katanya. Suaranya penuh lega. Tapi, tiba-tiba, medali itu retak dan hancur menjadi debu. Kekuatannya sudah habis. Sari, Rudi, dan Maya pun keluar dari ruangan itu, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Mereka tahu, perjuangan mereka sudah berakhir. Tapi, mereka juga tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di luar, langit sudah mulai terang. Matahari terbit perlahan, seolah memberi harapan baru. Sari menatap ke arah matahari, merasakan kehangatannya. Kita berhasil, Kak, bisiknya, seolah berbicara pada Suradi. Kita berhasil. Bagaimana menurutmu tentang akhir kisah Sari, Rudi, dan Maya? Like, share, dan subscribe untuk dukung kami menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.